Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hikmahnya pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di SDN Jumlah 1 dalam kegiatan pendampingan individu pula, yaitu visi dan proposal perubahan sekolah sebagai pelaksanaan dari pendampingan individu oleh Bapak Sukadi sebagai pengajar praktik dan calon guru penggerak oleh Bapak Musbari. Pada kesempatan ini ada pun acara yang akan kita lalui, yaitu yang pertama ada sambutan, yang kedua diskusi, dan keempat dan penguatan, yang terakhir adalah penutup. Untuk acara pertama, sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita mulai kegiatan pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan oleh sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Sukani, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih waktunya. Yang terhormat Bapak Sukadi selaku PP dari Bapak Muslimari, yang kami hormati Bapak Ibu Guru semua. Sejenak mari kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan untuk bertemu di kantor SDN Jumlah 1 dalam walaupun sangat sederhana ya Pak, dalam keadaan sehat. Salawat serta salam mari selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang selalu kita nantikan syafaatnya yang Bapak Sukadi yang kami hormati beserta teman-teman semua. Di sini saya selaku Kepala Sekolah SDN Jumlah 1 mengucapkan selamat datang Bapak Sukadi. Terima kasih sampun persoalan datang panggilan pulau, panggilan konco-konco SDN Jumlah 1 dengan perjalanan yang sangat jauh dan panas masih bisa menyempatkan untuk menghadiri putra bimbingan panjenengan Bapak Musbari. Semoga kedatangan beliau nanti menambah semangat khususnya pada Pak Musbari dan menambah nilai plus bagi sekolah saya. Kedepannya saya berharap dengan kunjungan Pak Sukadi beserta CGP saya Pak Musbari, sekolah saya menjadi lebih dari yang sekarang. Saya kira nanti dilanjutkan lagi. Cukup sekian, monggo waktu dan tempat kami serahkan pada kegiatan ini. Silakan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya adalah kata yang akan disampaikan oleh pengajar praktik kepada yang terhormat Bapak Sukadi, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, Ibu Suparni, Kepala Sekolah SDN Jumlah 1 ya. Yang saya banggakan sebagai Angkatan 9 Kabupaten Magetan, Bapak Musbari, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang alhamdulillah hadir di ruangan ini untuk mengkoordinasinya di depan mawon. Jadi intinya Bapak Ibu, alhamdulillah terima kasih. Yang pertama saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, Pak Musbari dan rekan-rekan guru semuanya yang telah bersedia menyambut kedatangan saya. Luar biasa, meskipun cuaca yang sangat panas ini, tapi kita masih diberikan semangat untuk tetap berbuat dan berubah ke arah yang lebih baik. Cuaca panas yang sedemikian ini tidak menurunkan semangat kita semua nanti Bapak Ibu di dalam melaksanakan aktivitas, khususnya pada aktivitas di siang hari ini, yaitu pendampingan individu CGP kami yang bernama Pak Musbari. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi inti kami hadir dan datang di sini sebenarnya sesuai dengan moderasi. Banyak hal yang perlu saya tanyakan, saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah sekaligus Pak Musbari terkait dengan implementasi penerapan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Pak Musbari. Tetapi saya mengambil intinya saja
Jadi inti pendampingan pada siang hari ini yaitu kami ingin melihat dan memoderasi CGB di dalam implementasinya terkait dengan visi dan prakarsa perubahan, sehingga nanti kegiatan ini mengarah pada kegiatan diskusi visi dan perubahan yang sudah dilakukan Pak Mustari terkait dengan proses di dalam merumuskan. Dan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwasannya kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa kita itu kan seharusnya memang punya visi gitu, anak sekolah. Jadi masing-masing guru itu punya visi saat mengajar, punya visi kepada siswa, kepada peserta didik, dan visi di dalam memajukan sekolah. Tetapi visi yang kita miliki itu harus diselaraskan pada visi yang ada di sekolah, sehingga visi ini tidak cukup dipasang dibuat banner besar begitu, dipasang di tempat strategis tanpa diketahui oleh seluruh komponen atau seluruh warga sekolah. Artinya bahwa visi ini nanti istilahnya visi itu kan impian, harapan, cita-cita mau dibawa kemana SDN 1 Jonggrang ini. Jadi siswanya mau dibawa kemana, guru-gurunya ini apa, kekuatan apa yang ada di sekolah ini kita wujudkan menjadi harapan atau impian yang mungkin akan mengarah ke tujuan bersama-sama. Jadi visi itu bukan sekedar untuk dipasang, tetapi melibatkan seluruh komponen yang yaitu kepala sekolah, baik kepala sekolah, guru, siswa, orang tua, sehingga dengan visi nanti harapan dan cita-cita SDN Jatiluhur ini bisa terwujud tentunya dengan aset atau kekuatan yang dimiliki. Mungkin Bapak Ibu guru ini juga merupakan kekuatan ya Bu. Jadi apa kekuatannya? Bapak guru ini merupakan kekuatan utama dalam mewujudkan visi. Jadi monggo nanti ini prakarta saya, nanti monggo kita ikuti bersama apa yang akan disampaikan Pak Mustari terkait dengan visi dan prakarsa perubahannya, yang mana nanti bahwa visi itu memang harus kita ketahui. Jangan sampai ada anak didik, guru yang tidak tahu visi ya Bu. Jadi karena memang ini tujuan utama adalah membangun kebersamaan, membangun kolaborasi demi terciptanya kondisi dan situasi sekolah untuk menuju SDN Jonggrang 1 ini ke sekolah yang dipercaya oleh publik, oleh masyarakat, dan maju dan berkembang berdasarkan aset atau kekuatan yang dimiliki. Itu saja prakarta dari saya. Mungkin nanti ada hal-hal yang ditindaklanjuti, monggo saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita memasuki acara inti yaitu diskusi mengenai visi dan prakarsa perubahan sekolah yang akan dipandu oleh Pak Mustari. Untuk itu waktu sebelumnya saya serahkan kepada Pak Mustari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Supati atas kehadirannya di SDN kami, dan juga Bapak Ibu guru kepala sekolah atas partisipasinya dalam diskusi kali ini. Di sini saya mendapat tugas untuk berdiskusi bagaimana kita mewujudkan visi dan prakarsa perubahan. Mengungkapkan sebuah visi dalam diskusi kita kali ini, nanti kita akan berdiskusi bagaimana visi tersebut apakah selaras dengan visi sekolahan ataukah ada perbaikan-perbaikan yang kita lakukan. Oke, bisa dilanjut. Sebelumnya saya memperkenalkan pengajar praktik saya dan juga fasilitator. Saya di sini dibersamai oleh Bapak fasilitator yaitu Muhammad Syamsuri, SPD, SDMPD, dan juga Bapak pengajar praktik beliau Bapak Supradi, SPDMPD, dan juga saya sebagai calon guru penggerak. Visi, kita tahu visi. Sebelumnya saya minta tanya dulu, visi itu apa menurut Bapak Ibu sekalian? Visi, secara singkat saja, visi mungkin bisa menyebutkan visi itu apa? Pengertian visi. Visi, mungkin satu kata saja, satu kata yang menggambarkan keseluruhan makna. Visi itu apa? Harapan, cita-cita. Ada lagi? Harapan, cita-cita. Pandangan ke depan.
Itu harapan Ya. yang diinginkan suatu lembaga atau organisasi untuk kedepannya supaya sesuai dengan tuntutan zaman. Sangat lengkap sekali. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Visi itu ternyata memang cita-cita, ada impian, ada tujuan, gagasan, harapan. Dan ini yang paling penting. Kenapa saya memperbesar perubahan? Karena visi itu akan terwujud jika ada perubahan. Menurut saya seperti itu. Visi akan terwujud jika ada suatu perubahan. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, visi adalah sebuah tujuan, gambaran yang nantinya akan diselaraskan dengan keadaan sekolah untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, di sini ada cita-cita atau impian. Sebelumnya saya mau bertanya dulu, cita-cita ibu, bapak itu waktu kecil apa nih? Coba mulai dari Gar, cita-cita waktu kecil. Kalau waktu kecil cita-cita saya itu ya terinspirasi oleh orang-orang sekitar yang memiliki prestasi yang Ya. dibanggakan oleh orang-orang di masyarakat, yaitu menjadi TNI. Tapi tidak sampai. TNI ya? Oke, TNI kuat mungkin ya. Bu Ari. Cita-cita saya guru juga. Guru? Karena guru ya. Oke. Saya itu apa namanya fans sama guru saya. Jadi cita-citanya sama saya ingin menjadi guru. Pak Oki. Zaman dulu Ya, waktu kecil. Cita-cita jadi pemain bola. pemain bola ya, oh, bagus sekali olahraga gitu. Pak Sukadi, mungkin ada cita-cita waktu kecil. Saya itu sebenarnya cita-cita itu tidak selaras dengan apa yang saya cita-citakan. Jadi namanya masih kecil itu kan belum punya gambaran untuk merubah dan mewujudkan cita-cita. Saya itu cita-cita saya juga jadi polisi. Polisi. Ya, hampir sama dengan saya. Sama. Nah, tetapi memang cita-cita itu kan bisa terwujud dan bisa tidak. Bagaimana kita mewujudkan itu dengan berbagai proses. Jadi kalau dulu itu waktu kecil cita-cita saya menjadi polisi, tetapi kok akhirnya saat ini saya menjadi guru. Jadi tidak anu ya, tidak selaras ya. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Saya memang cita-cita saya menjadi guru karena waktu itu saya idolakan guru saya itu orangnya cantik, pinter, gak sopan, ya sabar, pokoknya segalanya. Penampilannya waktu itu zaman kecilan saya kan orang-orang itu kalau berpenampilan bagus itu sangat jarang. Nah, beliau itu penampilannya sudah nyentrik seperti itu. Sehingga saya ya ingin menjadi guru yang selalu berpenampilan walaupun sederhana tetapi menarik. Ya, terima kasih Bapak Ibu, ternyata beraneka ragam cita-cita dari Bapak Ibu guru. Ada yang selaras, ada yang tidak selaras. Tapi kan sudah terwujud cita-cita saat ini. Begitu juga saya juga dulu waktu kecil itu cita-citanya menjadi guru. Alhamdulillah selaras Bapak. Ya. Karena saya terinspirasi juga dari Bapak guru saya, khususnya olahraga Pak. Ternyata saya terinspirasi dan selaras. Saya memang suka di olahraga dari kecil. Dan saya melihat sosok guru olahraga saya itu, wah, hebat sekali. Akhirnya saya termotivasi, terinspirasi dan mewujudkan cita-cita saya. Oke, bisa di next. Nah, di sini cita-cita atau impian tadi merupakan gambaran visi. Kita dari kecil itu sudah mempunyai visi, pandangan kemana arah nanti, kemana kita nanti akan melanjutkan cita-cita tersebut. Itu yang kita bahas di sini adalah visi. Visi merupakan suatu perubahan. Perubahan sendiri itu dapat dilakukan dengan pendekatan inquiry apresiatif. Nah, di sini saya memaparkan inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi atau landasan berpikir yang merupakan suatu upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seorang. Di sini saya mengutip dari Operator dan Whitney 2005. Jadi menurut Whitney ini atau Operator ini, inquiry apresiatif itu adalah suatu filosofi atau landasan. Jadi dari awalnya berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif. Di sini saya ditekankan sekali kolaboratif. Menurut pandangan saya, di sini memang visi itu tidak akan jalan tanpa adanya kolaborasi. Misalkan kita di sekolahan membuat visi, tidak akan selaras, tidak akan sejalan tanpa adanya kolaborasi dari Bapak Ibu guru, dari kepala sekolah, dari warga sekolah terutama. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, IA atau inquiry apresiatif ini merupakan suatu pendekatan untuk mencapai suatu paradigma perubahan. Di depan sudah saya jelaskan tadi,
visi yang paling utama itu menurut saya melalui pendekatan ini adalah perubahan. Jadi menciptakan suatu perubahan. Itu merupakan tujuan dari visi sendiri. Yang terakhir, yang ketiga, pendekatan IA ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas. Jadi memang pendekatan inquiry ini tidak membatasi inovasi anak dan juga kreativitas anak. Kenapa ini anak? Karena dalam pembuatan visi itu seharusnya harus berhamba pada anak atau berpihak pada murid kita. Jadi ada tujuan yang jelas dari visi tersebut, tidak hanya terpampang di sebuah banner atau poster, tapi ada makna yang sangat relevan dengan keadaan sekolahan. Jadi visi harus berhamba pada anak atau murid. Yang terakhir, IA merupakan sebuah pendekatan untuk mewujudkan suatu perubahan dengan kondisi yang lebih baik dari kondisi saat ini. Sangat jelas sekali. Visi merupakan sesuatu yang harus bisa mewujudkan keadaan itu menjadi lebih baik dari sekarang. Apakah visi tersebut akan digunakan selamanya sekali membuat? Tentu jawabannya tidak. Visi bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi sekolah. Bagaimana kita menyikapi perubahan-perubahan di sekolah, tentunya dalam perkembangan zaman yang sangat pesat saat ini. Suatu saat kita akan merumuskan visi itu kembali, menilik dari keadaan di lingkungan sekolah. Lanjut. Nah, di sini saya merumuskan visi itu atau prakarsa nanti yang akan saya buat menggunakan Bagja. Mungkin Bapak Ibu guru masih asing dengan kata Bagja. Itu merupakan akronim, yaitu B-nya sendiri buat pertanyaan, A-nya itu ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, yang terakhir adalah A itu atur eksekusi. Next. Di sini saya paparkan buat pertanyaan itu berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Di tahap awal kita membuat pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran apa nanti yang akan kita lakukan dalam kegiatan prakarsa perubahan. Yang kedua, ambil pelajaran. Jadi setelah membuat pertanyaan ada ambil pelajaran, yaitu menjadikan referensi bagaimana pengalaman positif atau praktik baik dari individu maupun kelompok lain. Jadi kita ambil pengalaman atau praktik baik yang akan mungkin kita akan tiru atau kita modifikasi. Yang ketiga adalah gali mimpi, menyusun narasi tentang kondisi ideal, apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan. Ini setelah pertanyaan, mengambil pelajaran, kita mempunyai mimpi, apa yang akan diterapkan dalam lingkungan kita. Next. Yang keempat, jabarkan rencana. Setelah kita membuat suatu pertanyaan dan juga mimpi tadi, kita jabarkan rencana dengan cara merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. Setelah itu kita atur eksekusi, memutuskan langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang akan diajak, dan pasti mau untuk terlibat bagaimana strategi dan juga aksi lainnya yang mewujudkan visi secara perlahan-lahan. Oke, lanjut. Nah, di sini tentunya kita tidak asing dengan profil pelajar Pancasila, karena dalam visi tersebut memang harus mencerminkan profil pelajar Pancasila, yaitu dengan dimensi ada 6: beriman dan tahu pada Tuhan Yang Maha Esa, kreatif, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, dan juga berkebinekaan global. Nah, di sini saya mempunyai mungkin sebuah pertanyaan atau tugas gitu. Nanti Bapak Ibu, saya sudah menyiapkan lembar berisi pertanyaan, ada 6 pertanyaan, yaitu melengkapi kalimat rumpang. Di sini belum selesai. Nanti saya memberikan kesempatan Bapak Ibu untuk melengkapi kalimat rumpang yang saya buat ini. Nanti kita bisa mendiskusikan setelah selesai membuat. Oke? Oh iya, saya juga menyediakan Padlet. Selain bisa mengisi secara manual, ada juga Padlet, bisa mengisi di Padlet. Mungkin sudah saya share link ke Padletnya, bisa diisi. Monggo. Monggo. Bisa manual, bisa menggunakan Padlet.
udah. Ini Oke, kenapa? tadi gimana? Oke, terima kasih Bapak Ibu. Wah, sangat cepat sekali, nggih. Ini ada beberapa jawaban dari Bapak Ibu terkait dengan kalimat rumpang, memakai kalimat rumpang. Misalkan Bu Ari, kita memimpikan murid yang berkarakter, memiliki etika yang baik dan sopan santun pada gurunya. Oke, baik sekali. Itu dari Bu Suparmi juga, kita memimpikan murid yang kreatif, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berwawasan global. Oke, baik. Pak Oki, memimpikan murid yang berakhlak mulia. Oke, sangat singkat sekali, gitu. Oke, dari Bu Sriharti ini, kita memimpikan murid-murid yang cerdas, berkarakter, memiliki semangat untuk terus memperbaiki diri ke arah positif untuk mewujudkan cita-cita di masa depan. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Dari sekian jawaban mengenai kalimat rumpang, saya simpulkan di sini adalah kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang berkarakter, berbudi pekerti, dan juga berakhlak mulia, dan juga yang satu adalah berwawasan global. Nah, di sini visi kita memang mengambah pada anak atau berpihak pada anak dengan menerapkan karakter yang baik, budi pekerti yang baik, dan juga membuat anak menguasai teknologi maupun dalam berwawasan global. Itulah visi yang kita harapkan ke depannya. Kita menilai lagi visi sekolah kita yang sudah kita buat sebelumnya, membentuk generasi yang berkarakter, inovatif, kreatif, dedikatif, berdasarkan intak, iman dan takwa, dan juga intek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini visi kita sebenarnya sudah bagus, sudah sesuai dengan kondisi lingkungan di sekolah kita. Namun ada sedikit yang ingin saya revisi, saya perbaiki menurut saya sendiri. Nanti kita bisa mendiskusikan apakah revisi tersebut bisa membawa perubahan kepada visi kita. Oke Pak Abi, silakan. Di sini rencana visi terbaru yang ingin saya sampaikan yaitu terwujudnya generasi tangguh yang berakhlak dan berwawasan global. Sebenarnya sama, di sini saya menggunakan kata tangguh itu dalam arti mandiri, kreatif, inovatif. Saya rangkum dalam satu kata tangguh. Tangguh artinya adalah andal. Kalau dalam kamus bahasa Indonesia tangguh itu andal, andalan, bisa diandalkan seperti itu. Berakhlak ini termasuk mewakili karakter yang ada dimensi profil Pancasila, gotong royong dan juga karakter yang ada di dimensi Pancasila. Dan berwawasan global ini mewakili adalah teknologi. Visi kita tadi ada teknologi juga. Di sini saya rangkum dalam wawasan teknologi lebih luas lagi. Selain teknologi, anak-anak juga bisa menerapkan inovasi-inovasi yang terkait dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, lanjut Pak. Prakarsa perubahan, dari visi tersebut saya turunkan menjadi prakarsa perubahan, yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini saya mengambil pembelajaran yang menyenangkan dan kreativitas, karena saya menginginkan murid itu adalah bebas berkreasi dan juga berinovasi sesuai dengan visi kita yang pertama tadi, sesuai dengan cita-cita Bapak Ibu Guru, sesuai dengan impian Bapak Ibu Guru, mewujudkan peserta didik atau anak-anak didik kita yang berkreasi dan berinovasi. Di sini saya membuat prakarsa, kita diskusikan apakah sikap dan perilaku yang kita terapkan untuk mewujudkan prakarsa ini Bapak Ibu. Mungkin kembali ke visi Pak. Di sini ada visi, sikap atau perilaku Bapak Ibu Guru, semua warga sekolah, semua peserta didik, apa yang bisa kita terapkan dalam rencana visi terbaru ini. Misalkan seperti ini, Bapak Ibu Guru datang tepat waktu, misalkan seperti itu. Itu adalah sikap perilaku yang perlu kita tanamkan dalam visi tersebut. Ada lagi peserta didik menghormati guru-guru yang mengajar. Mungkin ada suatu wacana atau suatu pendapat yang berbeda dengan apa yang saya utarakan. Monggo silakan. Terkait dengan sikap perilaku Bapak Ibu Guru, peserta didik dan juga wali murid. Di samping kita mengharapkan perilaku yang untuk anak didik, saya mengharap guru itu memberi contoh sehingga anak itu kalau ada contoh itu
dan sebagainya, akhirnya anak-anak itu akan meniru sikap gurunya yang seperti itu, sehingga anak-anak sekarang yang sudah mulai luntur akhlaknya itu bisa kembali lagi seperti dulu, yang saling menghormati, saling menghargai, rukun, dan mandiri. Tidak seperti yang sekarang kebanyakan terlihat di luar, bahwa anak-anak sekarang itu kurang sikapnya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kepala Sekolah. Pada intinya sebagai seorang pendidik kita kan melayani peserta didik kita. Itu benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah bahwa kita harus memberikan contoh. Jadi yang utama adalah kita harus menjadi teladan bagi peserta didik kita. Tentunya adalah teladan untuk hal yang positif, baik itu dari bertutur kata, bersikap, berperilaku. Kemudian juga diharapkan dengan memberikan teladan yang baik ini menjadi motivasi kepada peserta didik itu bahwa ada contoh baik yang ada di lingkungan sekitar saya, dan saya harus berusaha merubah sikap-sikap yang kurang baik yang terdapat dalam diri saya menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi pada intinya untuk melakukan perubahan itu yang pertama sekali diperlukan adalah adanya teladan di lingkungan sekolah kita sendiri yang dijadikan contoh bagi anak-anak untuk membuat perubahan pada dirinya sendiri. Terima kasih Mbak Tini. Mungkin ada satu menghargai ya, tetapi benar kalau guru itu harus sebagai contoh untuk murid-muridnya, dan saya harapkan untuk kedepannya itu kita harus membudayakan budaya Jawa lagi. Nah, itu karena sekarang itu banyak generasi muda yang sudah luntur itu budaya Jawa, padahal kita itu tinggalnya di Jawa. Nah, bahasa Jawa itu nilainya itu lebih di bawah bahasa Inggris, kebanyakan itu. Nah, jadi kalau bahasa Jawanya itu mungkin sudah luntur, jadi kesopanan anak juga luntur juga, jadi krisis akhlak juga ya. Karena krisis akhlak itu kan mungkin lebih fokusnya ke agama ya. Nah, kalau yang ke bahasa Jawa itu kesopanan, krisis kesopanan. Contohnya saja anak sekarang itu kalau sama gurunya itu banyak yang tidak beda dari zaman dulu. Mungkin kalau bahasa Jawa itu sokromo halus, nah itu yang harus diterapkan, paling tidak sedikit demi sedikit itu anak diterapkan. Mungkin seminggu sekali kita terapkan bahasa Jawa supaya anak itu sudah tahu bahasa Jawanya itu kalau bicara dengan yang lebih luas seperti ini, nah bicara dengan yang lebih mudah seperti ini. Jadi jangan disamakan bicara dengan gurunya, disamakan dengan bicara dengan temannya. Nah itu kedepannya saya harapkan kesopanan anak itu lebih ditingkatkan. Terima kasih. Untuk mewujudkan atau terwujudnya generasi yang tangguh, yang berakhlak dan berwawasan global, mungkin di sini lebih ditekankan pada yang berakhlak atau berwawasan global, yaitu dengan cara memberikan contoh teladan pada peserta didik, kepada gurunya, dan juga bersikap ramah kepada peserta didik, dan juga membudayakan budaya bahasa Jawa yang sudah terkikis atau sudah tertinggal dibandingkan dengan bahasa lain seperti bahasa Inggris. Oke, mari kita sepakati bersama supaya sekolah kita nanti bisa mewujudkan visi yang lebih baik dari visi yang sekarang. Oke, next slide. Next. Oke, terima kasih atas diskusi kita hari ini. Kesimpulannya adalah visi tidak akan terwujud jika masing-masing pihak sekolah atau warga sekolah tidak ada kolaborasi. Jadi kita bekerja sama, kita berkolaborasi untuk mewujudkan suatu visi yang telah kita rancang bersama demi mencukupi kebutuhan siswa atau kepentingan siswa itu sendiri. Jadi visi berpihak kepada siswa. Mari kita berkolaborasi untuk mewujudkan visi kita bersama. Terima kasih. Mungkin nanti dari Bapak pengajar praktik ada yang perlu dikuatkan mengenai visi dan visi yang sekolah yang sudah kami bentuk. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.